Halo teman-teman, ingin membuat donat dan kawan-kawannya tapi malas menguleni? Oh no! Yuk coba pakai metode autolisis. Roti, donat, dan kawan-kawannya mengembang sempurna tanpa repot-repot menguleni adonan. Simak terus selengkapnya hanya di Erni Winarti Channel. Teman-teman senang mengolah roti-rotian atau makanan berbahan dasar terigu? Ada kalanya rasa malas mencoba resep baru karena menguleni adonan yang berat dan melelahkan atau karena mixer sedang rusak. Berikut salah satu cara untuk meringankan pekerjaan menguleni adonan yang layak teman-teman coba di rumah. Metode tersebut dikenal dengan metode autolisis. Autolisis berasal dari bahasa Yunani yang artinya sendiri dan membelah. Ini adalah teknik yang sangat sederhana untuk diterapkan yang membutuhkan campuran tepung dan air. Selanjutnya, adonan dibiarkan beristirahat untuk jangka waktu yang bervariasi dari beberapa menit hingga beberapa jam. Teman-teman cukup dengan mencampurkan tepung dan air, kemudian dicampur hingga membentuk adonan dan tidak ada lagi tepung yang masih kering. Tidak perlu diuleni terlalu keras. Setelah itu, tutup mangkuk dengan plastik kedap udara, kemudian diamkan di dalam suhu ruang selama 30 menit hingga 3 jam paling lama sebelum teman-teman memasukkan bahan-bahan yang lain. Penggunaan teknik setiap orang tentu berbeda, penggunaan waktu pun bervariatif. Ada yang memilih untuk mengistirahatkan adonan selama 30 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang sampai 4 jam. Semua ini tentu kembali lagi kepada proses trial and error dan tergantung dengan selera subjektif. Dari yang saya selami di web browser, mayoritas hampir bukan hanya terigu dan air saja yang dicampurkan pertama kali, melainkan ada yang menambahkan gula. Bahkan ada yang menambahkan gula dan telur ke dalam terigu dan air sebelum diistirahatkan. Cara ini sah saja ya teman-teman, karena pada dasarnya metode autolisis adalah pencampuran bahan kering dan bahan cair. Hanya saja yang perlu diperhatikan, jangan campurkan ragi pada fase ini meskipun ragi termasuk bahan kering. Karena jika ragi didiamkan terlalu lama selama proses autolisis, keasamannya akan mengencangkan adonan yang membuat adonan menjadi keras. Oh ya, ada pengecualian ya teman-teman untuk jenis roti yang membutuhkan kandungan air tinggi. Di sini teman-teman perlu menambahkan garam untuk mengencangkan jaringan gluten sehingga adonan teman-teman tidak menjadi terlalu kering. Meskipun metode autolisis ini lebih sering ditemui dalam pembuatan roti bernuansa Eropa, metode ini tetap dapat dilakukan kepada semua tipe roti. Bahkan di Cookpad sudah banyak user yang sharing resep pembuatan roti menggunakan metode autolisis. Keunggulan dari metode ini adalah hemat tenaga, hasil roti juga lebih bagus, enak, teksturnya lebih baik dan tahan lama. Namun kelemahannya, metode ini memakan cukup banyak waktu. Bayangkan saja mendiamkan adonan hingga berjam-jam, belum lagi kalau anak-anak sudah sebentar-sebentar tanya rotinya sudah jadi apa belum. Metode ini akan menjadi efektif jika dilakukan di malam hari, sembari tidur sembari mengistirahatkan adonan, pagi-pagi tinggal eksekusi langkah selanjutnya. Bagaimana? Tertarik mencoba? Atau justru teman-teman sudah pernah mencoba? Boleh sharing di kolom komentar ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe untuk mendukung berkembangnya Erni Winarti Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.